kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik. Engkau begitu dahsyat Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami Bapa. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan Immanuel. Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tuhan yang membukakan setiap jalan saat jalan kami buntu Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan yang memberikan terang dalam setiap jalan kami yang ada dalam kegelapan. Terima kasih biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami duduk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami membuka hati kami untuk mau isi lewat persekutuan dalam Engkau Tuhan, lewat ibadah Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu yang baru. Kami rindu hati kami Kau segarkan, jiwa kami Kau segarkan ya Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat penyembahan, maupun juga lewat penyampaian firman yang akan disampaikan oleh hamba. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mau bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Pencipta kami, Tuhan yang menjamin hidup kami, yang memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mulai pada ini Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami, menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang bisa katakan, amin. Haleluya. Dan puji Tuhan, mari kita akan menyanyikan satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Saya undang kita mari berdiri bersama-sama dan muliakan nama Tuhan. Tinggikan Dia, Dia layak disembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berdoa, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur.
terus membantu mendatangkan kolega. Dengan pujian segala puji syukur hari ini.
menaikkan puji syukur kehadirat Bapa yang di surga. Hari ini kami untuk bersama-sama kembali menghadap Tuhan dengan satu hati yang penuh dengan kerinduan, baik kerinduan di dalam sesama kami, kerinduan di dalam bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan bertolong menolong kami untuk bisa melepaskan kerinduan itu, dan beri kesempatan hari ini Bapa, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan berfirmanlah pada kami, agar kami boleh memahami hidup di dalam Kristus, di dalam zaman yang akhir ini. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengurapi kami bersama-sama. Dalam pengurapan itulah Tuhan kami dapat diajar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Assalamualaikum. Salam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kita ibadah kita dalam buka bisa tersendat-sendat memang karena keadaan yang harus kita terima ini. Tapi di samping itu janganlah kita kendor sehari-harian kita di rumah kita masing-masing, supaya kita tetap hubungan kita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, semangat apalagi dalam iman. Ya, puji Tuhan, mari kita sama-sama hari ini. Dan saya berterima kasih sebelumnya karena doa-doa Anda semua saya dipulihkan oleh Tuhan, namun masih berangsur-angsur, ya, tidak spontan, ya. Hari saya lakukan dengan saya terima dengan satu ucapan syukur bahwa kesehatan perlu kita jaga masing-masing. Nah, enak rasanya kalau sakit, mau enak sebenarnya tidak enak. Lebih baik sehat, ya, daripada sakit. Ya, di situ mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Hari ini kita mau membahas tentang hidup kekal. Ya. Mengapa ini saya angkat? Misalnya hidup kekal di dalam Kristus, dan gitu ya. Kita sudah paham, tapi mari kita lihat di sisi yang lain, gitu ya. Kita membuka Matius pasal 4. Ya. Kita membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan 4, ya. Ayat 1 sampai dengan 4. Dengan judul hidup kekal. Ini pencobaan, ya, pencobaan di padang gurun. Ini kita baca bersama-sama pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin. Ya. Bapak Ibu, ini saya skema begitu singkat.
nanti ulangnya di rumah ya. Karena waktunya memang tidak boleh terlalu panjang. Samping itu saya juga tidak boleh terlalu lelah ya. Jadi saya pakai waktu secukupnya, namun kita perhatikan benar-benar ya. Sebab itu saya akan sebagai berikutnya. Saya titik beratkan kepada ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, mulut Elohim, mulut Yahweh, ya terserah. Ya. Nah, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Bapa ya, yang di surga itu mempunyai visi. Visinya apa? Yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa atau yang binasa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus anaknya. Ya. Jadi visi ini visi yang besar, visi yang mula-mula. Ya. Lalu visi ini dikerjakan oleh anaknya, yaitu Yesus atau Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dia turun ke bumi untuk melaksanakan visi Bapa yang di surga atau Allah ini, Elohim. Ya. Nah, ini pegang teguh. Ya. Ini harus kita mengerti visi utama Bapa surgawi. Bukan macam-macam, satu, yaitu penyelamatan manusia melalui pengorbanan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Itu. Nah, yang diutus Yesus anaknya tentunya. Yesus juga harus memahami visi dari Bapa untuk melaksanakan visi itu, maka dia bermisi ke bumi ini, turun ke bumi, menjumpai manusia, hadir di tengah-tengah manusia atau di dunia. Nah, di sini kita lihat Tuhan menghadapi satu pencobaan. Si pencoba itu tidak lain adalah iblis. Nah, kita tinjau dari iblis kan. Iblis mencobai Yesus. Apakah Yesus benar-benar memegang visi itu sebagai seorang misionaris di bumi ini? Nah, maka cobaan yang pertama ini Iblis mengatakan, karena Yesus lapar tahu, maka kebutuhan orang lapar adalah makan. Lalu Yesus disuruh, ubahlah batu ini menjadi roti untuk dimakan. Ini penting seperti ini. Mengapa Iblis memotong di situ? Ini loh kelebihan Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan Bapa, bagaimana Bapa yang berfirman. Maka itu dikatakan ada tertulis atau sudah tersurat, itulah firman, manusia bukan hidup dari roti saja. Lalu dilengkapi dari juga setiap firman yang keluar dari mulut yang Bapaknya sendiri. Jadi manusia mempunyai dua makanan yang harus dikonsumsi, satu roti, satu adalah karena misi Bapak itu adalah misi yang bersifat kekal. Jadi keselamatan menyelamatkan manusia itu dari binasa kepada hidup kekal. Maka jangan lupa, Yesus tidak lupa tentang
tujuan Bapa adalah tujuan kekekalan. Karena Bapa itu kekal, maka segala-galanya ditinjau dari pribadinya yang kekal. Maka itu keselamatan itu adalah juga kekal. Tapi iblis membelokkan. Bukan kekekalan yang dilihat oleh iblis. Karena iblis tahu tentang dirinya sih. Maka dibelokkan tentang kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan di dalam kebinasan. Itulah yang diserang iblis. Itulah senjata iblis. Tapi Yesus di sini meluruskan. Karena dia juga seperti Bapa mempunyai tujuan kekekalan. Dia mempunyai misi dan visi yang kekal. Maka kenyamanan manusia ini adalah bersifat kekal. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Ya, jadi di dalam diri kita ini ada dua unsur, yang tidak kekal dan yang kekal. Tapi kalau kita percaya sama Yesus, kita harus berpegang pada kekekalan. Maka itu iblis itu menyerang, tidak kekalnya yang diserang. Tahu iblis kelemahan manusia, maka iblis menyerang kelemahan yang tidak kekal itu pasti bisa. Roti itulah, makanan itulah sebagai kebutuhan manusia, itu yang dilontarkan sebagai peluru untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus waspada. Yesus tahu apa yang disuruhkan oleh Allah, yaitu menyampaikan hal kekekalan. Dia bekerja untuk hari yang kekal, untuk benda-benda yang kekal, dengan maksud untuk diletakkan di tempat yang kekal pula. Inilah Yesus. Ya. Ini ditinjau dari iblis. Iblis serang. Nah, di dalam Lukas, ya, seperti dari buku yang sama, itu kalau iblis sudah selesai, dia mundur dari Yesus, mencari peluang. Di Matius tidak disebutkan. Ya, dia mencari peluang. Mari kita lihat Matius pasal 16 ayat 21. Matius 16 21 sampai 23. 16 21 sampai 23. Nah, kita baca lagi pelan-pelan. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menyembah Engkau." Maka berpaling kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, sekarang ya, serang iblis bukan langsung, tetapi memakai media. Siapa medianya? Petrus. Waktu Yesus mengajar murid-muridnya bahwa dia nanti akan disengsarakan, dianiaya, salibkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Itu yang diajarkan. Oh, di sini tampillah Petrus.
terus mengatakan, Tuhan, yang berkata ini Petrus, Tuhan, kiranya Bapa menjauhkan hal itu sekarang tak akan menimpa engkau. Perhatikan lagi ya. Terus jawabnya Yesus, gimana? Menyalahi Yesus. Apakah Petrus itu dikatakan iblis? Ya, kalau Pak Santoso marah kepada anaknya, cuek, mau menyebut anaknya itu sesuatu dengan panggilan nama binatang misalkan, maaf ya, maaf, bukan Pak Santoso, orang lainnya kita dengar yang asuh dan lain sebagainya, asuh itu tadi ya, kasarnya seperti itu orang mengatakan kepada ya anaknya atau siapa saja lah ya, ini kalau janjiannya kan gitu. Tapi Yesus mengatakan iblis dapat ilmunya. Kata-kata Yesus itu mana ya, sembuh dosamu diampuni dosanya. Lo masa Petrus dikumpulin seperti itu? Tidak. Itulah Yesus atau Tuhan Yesus marah bukan kepada Petrus tapi kepada iblis yang di dalam, bukan di dalam, dirasuk. Jadi iblis itu satu kali secara langsung gampang Yesus ya. Serangan kedua memakai dia itu manusia yang bisa dipengaruhi oleh jadi kita pun bisa dipengaruhi untuk menjadi media dia dalam menyerang apapun, terlebih menyerang ini jadi sebab bukan engkau memikirkan apa yang dipikirkan dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekarang ini pakai manusia lagi biasanya. Kira manusia ini bisa karena keterbatasan kita memiliki pikiran kekal. Kecuali kalau kita betul-betul percaya bahwa Yesus telah mengaruniakannya. Dan ini perlu kita ingat bahwa kita ini sudah diberikan karunia kekekalan. Satu, firman. Kedua, Roh Kudus, pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Itu kita punya kekekalan ini. Maka itu kita perlu percaya dengan pemberian atau kasih karunia ini. Ayo kita gunakan ini. Karena di sini iblis menyerang manusia ini dengan senjatanya manusia yang ada dalam pikiran. Maka itu perlu pikiran kita ini menerima perubahan. Karena kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka itu diberikan karunia kekekalan tadi. Dan ini yang harus kita utamakan supaya kita boleh menggunakan pikiran kita perkara-perkara dunia. Tapi perkara-perkara kali jangan dikalahkan oleh pikiran yang sebatas dunia. Jadi langsung iblis memakai media. Sekarang yang ketiga.
pakai Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27. 25 sampai dengan 27. Ayo kita baca lagi sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila engkau tiba di sini." Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang akan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan manusia kepada. Sebab Dia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan benar-benarnya." Amin. Sekarang manusia sendiri. Manusia sebetulnya di iblis, di luar pengaruhnya iblis, manusia pribadi itu punya satu kehidupan yang seperti manusia pada umumnya. Artinya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus, kata-kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Ini manusia itu seperti ini. Jadi yang dipilih sepanjang hari, sepanjang hidupnya adalah hal-hal yang tidak kekal. Entah itu dipikir, entah itu dirasakan, entah itu dibatin, entah itu dikekal dengan tenaga atau fisik. Itu adalah membuahkan buah-buah yang sementara atau buah-buah manis dan daging atau duniawi. Nah, di sini manusia juga ditegur oleh Yesus, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa." Nah, itu jadi manusia itu memburu hal-hal yang binasa, tidak kekal, ya. Maka itu tidak terbawa ke surga, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup kekal. Yesus menuliskan lagi, Yesus mengajar kita, Yesus memberitahukan kepada kita hal-hal yang istimewa, yaitu kekekalan. Nah, inilah skema yang saya berikan Bapak Ibu. Jadi hal ini mari kita pahami dengan benar-benar, ya. Boleh kita hal yang duniawi yang sementara, tapi itu bukan yang pokok. Tapi yang pokok adalah yang kekal, yang mendatangkan hidup kekal. Karena itulah visi Bapa dengan mengutus misinya ke bumi ini untuk disampaikan. Maka inilah penyelamatan itu. Jadi kalau kita menyadari tentang keselamatan, ayo kita cari yang kekal. Ayat yang lain ditegaskan, Matius 6 ayat 33. Ayo kita. Matius 6 33. Ayo kita baca. 1, 2, 3.
carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jelas kan di sini? Carilah dahulu. Apa itu? Kerajaan dan kebenaran. Itulah yang utama. Jadi hidup kita di dalam ikut Yesus Kristus itu bukan perkara-perkara duniawi yang utama. Yang kita utamakan adalah perkara yang kekal, sorga dan kebenaran. Sedangkan yang di bumi ini cukup tidak bisa kita cari sebenarnya sebagai tambahan. Jelas sekali bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebutuhan duniawi, pikiran duniawi, usaha duniawi, sebenarnya itu tambahan. Akhirnya bukan yang paku, bukan yang pokok. Ini adalah zaman Yesus. Sekarang bagaimana zaman gereja? Kita lihat zaman gereja, ya. Akhirnya zaman kita ini zaman gereja. Ya, sejak rasul-rasul sampai sekarang. Ini zaman gereja. Nah, sudah melaksanakan visinya, maka turun ke bumi. Nah, sekarang Yesus juga waktu pulang, Yesus meninggalkan visi yang harus dikerjakan selanjutnya oleh siapa? Oleh rasul-rasul di dalam zaman akhir atau zaman gereja ini. Itu tadi adalah zaman Yesus, sekarang zaman gereja. Kita baca Galatia. Silakan Bapak Ibu baca 3 ayat 1 sampai dengan 5 ya, sama-sama lagi pelan-pelan. 1, 2, 3. Hei orang-orang berpikir yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan terang di depanmu? Hanya yang hendak ketahui kamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena penderitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu yang telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam kawin? Siapakah semua sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang kamu cacat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, sekarang muncul Injil. Siapa Injil? Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Injil itu Yesus Kristus sendiri, Injil. Ini maka itu rasul memberitakan Injil. Memberitakan Injil berarti itulah pemberitaan yang disertai Roh, dan itulah anugerah dari Injil itu adalah wujudnya Roh itu. Ya. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, sekarang mulai dengan daging. Ya. Kita naik. Hanya yang hendak aku ketahui padamu, adakah kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Injil. Dalam zaman gereja, kebenaran itu adalah di dalam Injil.
di dalam Yesus, dalam Kristus, dalam Injil. Maka itu manusia dibuat menjadi manusia lahir baru dalam Yesus, hidup baru dalam Yesus. Semuanya itu karena Roh yang melahirkan kita, bukan karena melahirkan secara manusia. Tapi kita menerima Yesus, percaya Yesus, maka kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali ini artinya kita lahir di dalam Roh. Oh bisa. Nah, karena dengan Injil tadi, maksudkan kita harus kembali kepada yang sia-sia. Yang jadi Paulus. Jadi zaman gereja juga gitu. Karena visi yang diterima oleh para rasul sama dengan visi yang diterima oleh Yesus. Siapa sumber visi itu? Bapa yang di surga. Jadi visi itu tetap tidak berubah di dalam zaman gereja, yaitu penyelamatan manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi kita perlu memahami, kalau kita melihat sini dikatakan lagi bodoh. Hanya orang-orang kita yang bodoh, yang bodoh. Siapa yang memperkenalkan sehingga kamu berbelok dari Kristus atau Yesus yang telah disalibkan? Itu Injilnya itu. Jadi ini zaman gereja pada zaman Yesus di dunia itu. Nah, lalu gimana supaya kita tidak ke dunia lagi? Yaitu kita harus perlu hidup dalam Roh yang berlimpah lagi, dipimpin dalam Roh, diajar di dalam Roh, hidup di dalam Roh. Ini yang dicari oleh Bapa. Siapa yang bisa menyembah aku? Ialah menyembah dalam Roh dan kebenaran. Jadi yang dicari itu gereja atau orang-orang yang dijadikan gerejanya. Itulah orang-orang yang mau dipenuhi oleh Roh karena ini yang diberitakan oleh misionaris yang memiliki visi Bapa yang kekal. Galatia 5 tetap ini Galatia 3 ya 5 ayat 16 dan 17. Ayat baca bersama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kamu yang mendaki, ya cuma perkara supaya kenyang. Tapi apa yang dikehendaki? Ya, maka itu hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Kekal. Roh kekal. Roh kekekalan. Kita wawasan kita setelah dibuka oleh Tuhan, kita bisa melihat begitu jelasnya tentang keselamatan atau hidup kekal ini. Ya. Mudah namun sulit, sulit namun mudah. Bagaimana supaya kita bisa hidup oleh Roh? Sebab kita sudah dasari dengan iman percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang terakhir
Timotius 1 Timotius. Ini saya 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Satu Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan 12. Yang terakhir, ayo kita baca sama-sama pelan-pelan. Sudah? 1, 2, 3. Tetapi hai manusia, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembut. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau akan dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar. Banyak saksi. Dikatakan, hai manusia Allah. Siapa ini? Memang ini ditujukan Timotius. Ini jangan gereja. Nah, kalau kita baca, maka saya, kita, Anda, Bapak Ibu sekalian, kalau disebut manusia Allah, manusia Elohim, manusia Bapa, manusia Tuhan, mengapa sih kok disebut gitu? Kamu memiliki kekayaan, sebab hidup kita sudah diubahkan. Kita dilihat dari atas itu bukan manusia biasanya pada umumnya, tapi manusia yang sudah di dalam Kristus Allah. Ayo kita pahami sebutan ini. Ini bukan sebutan yang akal-akalan. Ini tertulis secara kekal. Dunia boleh lenyap dengan isinya, tapi firman tetap kekal. Berarti sebutan hai manusia itu walaupun bumi hilang, kita tetap ada. Itu identitas kita, pribadi kita yang kita miliki. Ya, jadi kalau itu sudah, ayo ini kita hargai betul-betul keadaan kita. Mungkin saya dalam keadaan lemah, banyak penyakit, ayo kita hargai ini, karena ini segera akan diubah dengan segera oleh kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka itu bertandinglah dengan iman yang benar, bukan iman sepele, bukan iman pokoknya, tapi pertandingan dengan iman yang benar untuk merebut hidup kekal. Dan kalau itu firman Tuhan disiarkan yang secara singkat itu, silakan baca ulang, melakukan kembali. Ya. Seharusnya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi karena memang keadaan dan kondisi kita. Kita masuk di terjemahan kudus untuk mengakhiri ibadah kita. Mas Panca, silakan. Kalau saya menyanyikan kurnya saja sambil dibagikan. Siapa? Mas Petrus atau Robert, silakan. Mari melayani perjamuan kudus. Ya.
Engkau telah menunjukkan visimu yang kekal itu untuk membuat kami juga memiliki hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara di bumi ini, namun kami masih menginjakkan kaki kami di bumi. Tetapi Tuhan, Engkau telah menunjukkan hal yang istimewa buat kami, yaitu hidup kekal ada di dalam kami karena percaya kepada Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, dan inilah Engkau berikan kami makanan dan minuman yang kekal sebagai kebutuhan manusia yang kekal. Terima kasih Bapak, ini kami terima dengan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti ke atas. Ini minumannya kekal dari darah Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa. Bukankah jalan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami bersama-sama, baik kami yang di kamar ini maupun kami yang di rumah kami masing-masing. Berkat-Mu yang melimpah itu telah memenuhi kami, menopang kami, dan menghidupi kami. Terima kasih Bapak buat tubuh dan darah Kristus yang sudah menyatu di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa satu kehidupan yang kekal dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan. Kita sama-sama mengatakan Amin.